Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, pertemuan kita kali ini kita sudah masuk ke tema 2, subtema 3 dan PB ketiga. Nah, tema 2-nya itu selalu berhemat energi, subtema 3 dan PB ketiga. Baiklah teman-teman, sebelum memulai belajar seperti biasa kita akan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Bunda ingin mengajak teman-teman untuk melakukan ice breaking, ya, biar teman-teman di rumah tetap semangat untuk menerima pembelajaran dari Bunda hari ini. Nah, ice breaking kali ini, Bunda punya tebak gambar, ya. Kita akan bermain tebak gambar. Teman-teman nanti silahkan ditebak gambar yang akan Bunda tunjukkan seperti gambar berikut ini. Nah, kira-kira ini gambar apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ini kira-kira hewan apa ya? Nih kakinya ada 4, terus ada bulunya dan itu berwarna putih. Kira-kira apa teman-teman? Hah? Kuda. Coba kita cek bener nggak sih kuda jawabannya? Salah, jawabannya adalah ikan. Oke teman-teman, ini hanya tebak-tebak gambar dan lucu-lucuan saja ya. Dan Bunda juga punya tebakan yang lain selain ini. Kita coba. Silakan teman-teman tebak gambar kedua. Nah, kira-kira ini hewan apa ya? Gambarnya itu putih dan hitam. Hah? Zebra? Oh ya? Pasti jawaban teman-teman zebra. Iya nggak sih? Coba kita cek ya, apakah ini benar zebra atau bukan? Mari kita cek. Ternyata ini adalah gajah teman-teman, bukan zebra ya. Jadi ini hanya tebak gambar buat lucu-lucuan aja ya teman-teman. Lanjut, Bunda punya gambar ketiga. Coba tebak ini hewan apa kira-kira? Pasti teman-teman berpikiran ini adalah penguin. Benar begitu? Penguin ya? Kita lihat ya benar apa enggak. Kira-kira jawabannya penguin. Ternyata ini adalah panda teman-teman. Ayo fokus lagi, fokus. Tapi udah selesai belum ya? Tapi Bunda kasih tebak gambar yang terakhir ya teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, ini adalah tebak gambar yang terakhir. Nah, kira-kira ini hewan apa ya yang mempunyai sayap yang indah? Ayo, ada yang tahu ini apa? Pasti teman-teman akan menjawab ini adalah kupu-kupu. Iya nggak? Kupu-kupu. Coba kita cek apakah benar ini kupu-kupu. Tada! Ternyata ini adalah gajah teman-teman, bukan kupu-kupu. Oke, ini teman-teman gimana? Sudah semangat belum untuk menerima pembelajaran dari Bunda hari ini? Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Di sini Bunda punya 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami energi listrik dari tanaman dan mengetahui tanaman penghasil listrik dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sumber daya alam hayati dan manfaatnya dengan tepat. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah energi listrik dari tanaman. Dan yang kedua, jenis sumber daya alam. Baik teman-teman, sekarang kita ingin membahas kira-kira energi listrik dari tanaman.
kok bisa ya? Emang tanaman apa sih yang bisa menjadi energi alternatif untuk dibuatkan energi listrik? Kira-kira apa ya teman-teman? Nah, jadi teman-teman, pernah nggak teman-teman membayangkan hidup tanpa listrik karena pembangkit listrik kehabisan bahan bakar? Bayangkan juga saat bahan bakar minyak habis dan tidak ada satupun kendaraan yang berfungsi. Hal itu bisa saja terjadi teman-teman. Oleh karena itu, energi alternatif sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Energi listrik alternatif biasanya dihasilkan oleh angin, air, sinar matahari, dan nuklir. Akan tetapi sekarang ada energi listrik yang dihasilkan oleh tanaman. Mari kita lihat, kira-kira tanaman apa ya teman-teman? Nah, di sini ada energi listrik dari pohon kedondong. Wah, hebat ya, ternyata pohon kedondong bisa dijadikan energi listrik teman-teman. Nah, di sini teman-teman boleh lihat contoh gimana caranya energi listrik itu diambil atau dari pohon kedondong dibuat sehingga bisa mengalirkan listrik teman-teman. Di sini listrik dari tumbuhan baterai pohon kedondong. Ya, teman-teman bisa lihat dibutuhkan silinder tembaga, lalu ada seng, ada pohon kedondong tentunya, lalu ada baterai penyimpan listrik dan ada juga lampu. Ya, teman-teman, kira-kira kok bisa sih ini dari pohon kedondong? Dan teman-teman harus tahu, ternyata yang menemukan cara energi listrik dari pohon kedondong ini adalah dari yang bernama Naufal Razik. Bayangkan, dia baru berumur 15 tahun, teman-teman. Dia berasal dari Aceh, ya. Dia dapat menghasilkan daya sebesar 0,5 sampai 1 volt per set. Oke, nah sekarang yang kedua kita lihat gambarnya listrik dari tumbuhan atau pot plant power. Jadi di sini bisa juga teman-teman pot 1, pot 2, dan pot N. Jadi potnya itu harus sejajar. Di sini teman-teman bisa lihat listrik dari tumbuhan pot plant power ini dapat menghasilkan 2,63 volt pada tanaman yang disusun secara seri dengan tiap pot tanaman menghasilkan 0,3 volt. Dan jenis tanamannya itu ada camellia, olive, ada fig, hydrangea, dan ficus microcarpa. Nah, dapat digunakan untuk menghidupkan lampu LED dan kalkulator, teman-teman. Lalu ada juga lampu LED dapat menyala selama lebih dari 1 jam. Berarti bisa juga nih teman-teman ya. Ini juga bisa disebut listrik dari tumbuhan ataupun tanaman. Kita lihat yang berikutnya ya. Yang berikutnya listrik dari tumbuhan bio. Teman-teman bisa lihat ya rangkaiannya. Di sini untuk listrik dari tumbuhan bio ini dapat digunakan untuk mengecas HP sebanyak 2 kali per hari. Lalu bisa juga menggunakan berbagai jenis tumbuhan dalam pot dan dilengkapi dengan sistem pemurnian air. Terus memiliki sambungan USB 3.0 dan yang keempat yang terakhir dapat menghasilkan 0,1 sampai 0,8 watt per pot. Bisa bayangin kan teman-teman betapa hebatnya ya penemu-penemu dari listrik dari tumbuhan ini teman-teman. Dan coba kita lihat. Inilah anak yang berumur 15 tahun, dia berasal dari Aceh yang bernama Naufal Razik ya teman-teman. Dia adalah penemu energi listrik dari pohon kedondong. Dan sebenarnya ada lagi selain kedondong maksud Bunda, yaitu ada tomat teman-teman ya. Bayangkan selain kedondong ada pohon tomat juga bisa dijadikan energi listrik teman-teman. Kita lihat yuk gambarnya untuk yang Naufal Razik. Nah ini adalah anaknya.
Atau ini yang disebut dengan Noval Razik, penemu energi listrik dari pohon kedondong. Hebat ya teman-teman, luar biasa, sangat berprestasi. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada jenis sumber daya alam. Nah, teman-teman harus tahu jenis sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sekarang kita lihat. Sumber daya alam hayati ini adalah sumber daya alam yang berasal atau dihasilkan dari makhluk hidup. Contohnya itu ada hewan dan ada juga tumbuhan. Lalu, untuk sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, teman-teman. Contohnya, bahan tambang, air, tanah, gelombang laut, sinar matahari, minyak bumi, gas alam, udara, dan lain sebagainya. Ya, intinya teman-teman harus bisa membedakan mana yang sumber daya alam hayati dan mana sumber daya alam non-hayati. Kalau hayati itu artinya berasal atau dihasilkan dari makhluk hidup. Sedangkan non-hayati itu bukan berasal dari makhluk hidup, teman-teman. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, di sini teman-teman lihat sumber daya alam ada hayati dan non-hayati. Hayati itu meliputi ada hewan, ada perikanan, ada peternakan, lalu ada juga tumbuhan, pertanian, perkebunan, dan hayati ini termasuk dapat diperbarui, ya. Lalu ada juga sumber daya alam non-hayati, ini termasuk ke dalam logam ataupun pertambangan, dan ini termasuk tidak dapat diperbarui. Ya, teman-teman harus bisa membedakan mana yang hayati dan mana yang bukan non-hayati. Tapi di sini Bunda akan memberikan contoh sumber daya alam hayati, ya. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat di gambarnya ini ada gambar ayam. Sumber daya alam hayati di sini Bunda ambil contoh ayam. Ayam adalah makhluk hidup ya, teman-teman. Manfaat dari sumber daya alam hayati ayam ini, telur dan dagingnya dikonsumsi, bulunya untuk bahan membuat kue dan kemoceng. Kan teman-teman sering membersihkan rumah, ada kemoceng, nah itu berasal dari bulu ayam, teman-teman. Lalu pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, kita lihat. Nah, penghasilan peternak ayam meningkat, membuka lapangan pekerjaan. Ini adalah salah satu contoh sumber daya alam hayati. Sebenarnya masih banyak yang lain ya teman-teman, cuman kalau Bunda bahas semuanya, mungkin ini durasinya akan lebih panjang. Tapi di sini Bunda hanya ambil satu dan selebihnya teman-teman yang akan mencari tahu ya. Nah, di sini Bunda punya tugas teman-teman, halaman 110. Tugas teman-teman adalah mencari 10 sumber daya alam hayati di sekitar teman-teman, lalu tuliskan manfaatnya ya. Tadi sebenarnya banyak loh, bukan hanya ayam aja. Contoh ya teman-teman cari sendiri ya. Oke teman-teman, ingat tugasnya halaman 110. Carilah 10 sumber daya alam hayati di sekitar teman-teman dan jangan lupa untuk menuliskan manfaatnya. Baik teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah berada di akhir pembelajaran ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran ini dengan baik dan memahami pelajaran ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.